I living for if not for you? What am I living for if not for you? Jesus, nobody else will do. What am I longing for each lonely night? To feel your presence, Lord, please hold me tight. You are the only love my whole life through. Jesus, nobody else will do. Shalom, Bapak Ibu, Om Tante, Opa Oma yang tergabung dalam Pelkat PKRU Jemaat Bukit Zaitun. Tidak terasa kami telah menjalankan 3 kali ibadah PKRU melalui online. Oleh sebab itu puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang dengan kasih setianya tetap menyertai, melindungi, dan memelihara kami yang tetap percaya kepadanya. Khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 ini, senantiasa stay at home, melakukan semua aktivitas, menjaga kesehatan, demikian juga dengan tetap semangat dan tetap berdoa. Pada kesempatan ini juga disampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dina Habakhiari, Sarjana Teologi, demikian juga para majelis jemaat yang dengan setia tetap melayani, khususnya di dalam ibadah PKRU ini. Tak lupa juga pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kepada Komisi Inforkom yang bekerja keras sehingga menghadirkan kegiatan-kegiatan ibadah lewat online ini. Sebagai akhir kata, senantiasa saya sampaikan satu ayat dalam Alkitab yang terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dengan penuh sukacita kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah Pelkat PKLU. Pada pagi hari ini ibadah dipimpin oleh Ibu Pendeta Dina Haba. Kita akan mulai ibadah pada hari ini, sebelumnya kita menyanyi dari Gita Bakti 22. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk mulai ibadah kita. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, ya Tuhan kami yang kami puji dan kami sembah. Puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus Bapa, karena di pagi hari ini kami boleh lagi berjumpa untuk bersekutu bersama-sama. Kami Pelkat PKLU boleh merasakan sukacita damai sejahtera karena sampai saat ini kami masih boleh mengikuti ibadah kami Pelkat PKLU. Bapa, Kau pimpin kami semua dari awal pertengahan hingga akhir dari ibadah kami ini. Dan Kau pimpin, Kau beri kami kesehatan, kekuatan sehingga kami boleh sampai selesai mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh doa dan permohonan kami ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membaca litani pujian yang terambil dari kitab Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita menyanyi dari Gita Bakti 244.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan firman pada siang hari ini. Bapa di surga, dalam ibadah PKLU, kami mengucap syukur atas karya Tuhan, kami boleh dipersekutukan pada siang hari ini. Kami hendak disapa melalui kebenaran firman dalam kitab Amsal. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua Bapak Ibu PKLU yang hadir di rumah masing-masing, Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi kami. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita buka bersama di dalam kitab Amsal, pasal 24, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Amsal 24, ayat 1 sampai dengan ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab yang berbahagia, ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan kami Bapak Ibu sebagai PKLU tetap semangat di hari tua, tetap sehat. Karena kita boleh hidup sampai dengan hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Kitab Amsal ditulis oleh Salomo. Yang menarik bahwa Salomo dalam kepemimpinannya dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta kekayaan, tapi yang dia minta dari Tuhan adalah hikmat. Dan apa yang dia tidak minta Tuhan berikan kepadanya. Melalui kitab Amsal pasal 24 ini mengungkapkan bagi kita Amsal Salomo menasehati kita tentang sikap dan tindakan terhadap sesama di sekitar kita. Apa sikap kita Bapak Ibu? Salomo menasehati kita dalam ayat firman tadi, jangan iri kepada orang yang jahat. Bapak Ibu, kenapa sampai Salomo mengungkapkan demikian? Mengapa orang jahat, orang suka iri kepada orang jahat? Karena kelihatan mereka lebih berhasil daripada orang benar. Tuhan melarang kita untuk iri kepada orang jahat. Bacaan kita jelas dalam ayat 1-2 ini berisi dosa, iri kepada orang jahat, hati memikirkan penindasan, bibir yang membicarakan hal tersebut adalah bencana. Iri kepada orang jahat sama seperti membangun tanpa perencanaan. Bapak Ibu, kalau kita membangun tanpa rencana, maka apa yang diperoleh banyak kehancurannya. Tanpa meminta hikmat daripada Tuhan, maka akan menuai bencana. Hal yang kedua yang ditekankan Bapak Ibu dalam bacaan kita tadi adalah ayat 3 dan ayat 4. Yang tadi ayat 1 dan 2 itu berisi dosa. Dosa apa Bapak Ibu? Dosa iri hati. Dan yang kedua di sini tentang keluarga.
berbicara tentang hikmat rumah didirikan. Rumah di sini bukan saja rumah tangga, tapi juga rumah persekutuan, rumah secara bangsa dan negara ini. Kalau ada perencanaan yang matang dalam membangun keluarga, dalam membangun gereja, dalam membangun dunia ini, dalam bangsa dan negara, membangun usaha walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit, dengan rencana yang matang, kamar-kamar diisi. Artinya di sini Bapak Ibu, diisi oleh firman. Kalau kehidupan kita diisi oleh firman Tuhan, maka hasilnya adalah kebahagiaan. Di dalam Mazmur dikatakan, orang tua diberikan umur panjang untuk berbuah, menjadi gemuk dan segar bukan dalam bentuk fisik, tapi iman. Tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk menjadi berkat bagi anak cucu. Jadi kalau hidup kita diisi melalui firman Tuhan, ada kekuatan, ada sukacita, ada kebahagiaan, sehingga keluarga, pelayanan maupun dalam usaha-usaha yang dijalani, dilaksanakan, Tuhan berkati. Itu bagi orang yang mengandalkan kuasa Tuhan, yang bertanyakan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, ditekankan dalam ayat 5 sampai dengan ayat 7. Tidak hidup dalam dosa, hidup dalam firman Tuhan sehingga mendatangkan kesaksian. Kesaksiannya itu Bapak Ibu jelas dalam bacaan kita tadi di ayat 5 sampai dengan ayat 7. Dikatakan di sini, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Bijak di sini adalah karena takut akan Tuhan, bijaksana. Bapak Ibu, sebagai PKLU kita lebih banyak bijaksana atau bijaksini. Amsal mengingatkan hidup bijaksana, takut akan Tuhan. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Artinya dia mengandalkan Tuhan, juga orang yang berpengetahuan lebih daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Amsal mengambil contoh seseorang dalam peperangan, dan kemenangan tergantung pada nasihat yang banyak. Sebagai orang tua lanjut usia, saya sangat menghargai Bapak Ibu, karena nasihat dari Bapak Ibu itu berkat bagi anak cucu, bagi pelayanan di gereja. Dan melalui nasihat yang banyak itulah bersumber daripada Tuhan, karena Amsal mengingatkan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, dan ayat 7 dikatakan hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Orang yang takut akan Tuhan berhikmat memohon pertolongan Tuhan, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Artinya orang yang berhikmat dia menjaga kehidupannya untuk tetap taat setia kepada Tuhan. Orang yang bijak lebih berwibawa. Saudara-saudara, manusia harus menaklukkan pikirannya kepada Kristus dan menyucikannya dari semua yang jahat dan sia-sia. Dimulai dari pikiran, Bapak Ibu, diucapkan melalui mulut kita dan dinyatakan dalam perbuatan. Dengan hikmat seseorang tidak akan pergi berperang tanpa rencana. Yang matang, jelas dalam ayat 6 tadi Bapak Ibu, tidak akan melakukan kejahatan. Dengan hikmat rumah didirikan, rumah keluarga, rumah persekutuan, rumah bangsa dan negara. Itu merupakan hikmat daripada Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan dilengkapi dengan barang-barang berharga. Barang-barang berharga ini kalau kita takut akan Tuhan mendatangkan berkat dalam hidup rumah tangga. Mari Bapak Ibu, kita mulai dengan pikiran yang dikendalikan oleh hikmat Allah. Mari utamakan hikmat, bukan pikiran manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang jahat selalu ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Dan kenyataan orang jahat selalu menjadi sumber masalah bagi banyak orang. Bapak Ibu, ada dua pilihan bagi kita melalui firman pada hari ini. Yang pertama, hidup dengan iri hati, dan yang kedua,
hidup membangun dengan hikmat. Kita mau pilih yang mana? Hidup dengan iri hati atau hidup dengan hikmat Tuhan? Tentunya kita semua memilih hidup dengan bersumber dari hikmat Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu sebagai orang tua lanjut usia, Tuhan memberikan bagi kita umur yang panjang. Dan ada maksud Tuhan, kenapa Tuhan kasih umur panjang untuk Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu menjadi teladan iman dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Mari Bapak Ibu tetap semangat, walaupun ada banyak tantangan kita hadapi, ada banyak pergumulan kita hadapi, tetapi dengan meminta hikmat daripada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang tua lanjut usia yang berserah, yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada siang hari ini dalam ibadah PKLU kami mengucap syukur Tuhan begitu ajaib boleh melayani orang tua lanjut usia dalam persekutuan pelayanan kesaksian gereja Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati firman yang telah sama-sama kami dengarkan dalam kitab Amsal, mengingatkan bagi kami jangan iri, mengingatkan bagi kami untuk hidup dalam hikmat Tuhan, dan kami mengucap syukur Tuhan boleh memberikan bagi orang tua kami dalam persekutuan gereja Bukit Zaitun umur yang panjang. Ada maksud dan kehendak Tuhan untuk orang tua kami berbuah menjadi berkat dalam hidup keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami serahkan orang tua lanjut usia dalam kesehatan mereka. Kami yakini berdasarkan firman dalam kitab Yesaya bahwa Tuhan menjaga bukan saja dari dalam kandungan, Tuhan menjaga sampai masa tua, masa putih rambut. Tuhan menjaga, Tuhan menggendong, Tuhan mau melakukannya terus dan menyelamatkan hidup kami. Kami percayakan orang tua lanjut usia, Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi bersama dengan semua keluarga. Anak cucu kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Berkati kami dalam pelayanan di gereja Tuhan ke depan. Berkati semua orang yang bersama-sama mendengarkan kebenaran firman. Mari Tuhan Roh Kudus Tuhan melengkapi kami agar melalui kuasa yang bersumber daripada Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam kehidupan ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon Tuhan menjaga, melindungi, memberikan kekuatan, kesembuhan bagi mereka semua. Para medis yang melayani, dokter yang menangani para pasien, Tuhan berikan ketenangan, ketelitian, agar obat yang tepat diberikan bagi para pasien, kesembuhan boleh diperoleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, pemerintah bangsa dan negara kami, pelayanan dalam gereja, khususnya Surabaya dan sekitarnya, kami mohon pertolongan dan anugerah Tuhan. Lindungi badan pengurus PKLU bersama dengan keluarga, lindungi semua anggota PKLU, kami serahkan sepenuhnya dalam pimpinan kasih dan anugerah Tuhan. Saudara-saudara kami dalam sukacita ulang tahun, sembuh dari sakit, berhasil maupun dalam kegagalan, Tuhan ajarlah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal,
Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus bagi kami. Inilah ungkapan syukur kami Bapa. Terima kasih atas persekutuan ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas nafas hidup, pemberian Tuhan dalam hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Untuk diketahui seperti biasanya persembahan itu dapat dikumpulkan, diserahkan kepada majelis sektor atau majelis-majelis terdekat, atau dapat juga Bapak Ibu berikan ke kantor gereja pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu mulai pukul 8 hingga pukul 12 siang. Baik Bapak Ibu, sambil kita memberikan persembahan kita menyanyi dari Gita Bakti 81. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang dalam surga, kami percaya kami boleh ada karena Engkau. Dan saat ini Bapa, kami boleh melihat lagi, kami tengok ke belakang betapa suka dan duka mewarnai kehidupan pribadi kami, juga persekutuan kami. Namun tangan Tuhan tetap mengayomi dalam keadaan dengan penuh rasa aman. Karena Tuhan juga mendengar doa dalam kesunyian kami, lalu menuntun hidup kami dari peristiwa ke peristiwa. Hanya kasih-Mu ya Tuhan Yesus yang memungkinkan kita menjalani kehidupan sampai saat ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang menyertai kita sepanjang hari-hari yang telah berlalu. Karena itu Bapa, ungkapan syukur kami melalui persembahan kepadamu, hendaklah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya dan Kau mau menerimanya ya Bapa. Untuk itu Bapa, terima dan sempurnakan persembahan kami ini dan doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini dengan memuji Tuhan dalam Gita Bakti 214 sambil kita berdiri. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
Mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu bagi kami dalam ibadah PKLU pada siang hari ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai PKLU, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin.